Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Wijaya dan rekan saya Fikri Amrullah. Kami mahasiswa dari program studi pendidikan biologi Universitas Sriwijaya. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Dan di video kali ini kami akan menstimulasikan menjadi seorang guru. Anak-anak, sudah tahu kan, makanan yang akan kita makan awalnya hanya berupa padatan yang besar dan kasar. Lalu, apakah dengan bentuk sedemikian rupa, makanan tersebut dapat langsung dicerna oleh tubuh? Tentu tidak demikian. Tubuh kita dilengkapi dengan organ sistem pencernaan dan prosesnya sangat kompleks. Agar makanan dapat dicerna, makanan harus melalui proses pemotongan dan penghalusan terlebih dahulu. Proses tersebut terjadi pada proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses pertama pada sistem pencernaan terjadi pada rongga mulut. Nah, pada rongga mulutlah terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik pada mulut dibantu oleh gigi dan lidah. Gigi terdiri dari gigi seri atau incisivus yang berfungsi untuk memotong makanan. Selanjutnya terdapat gigi taring atau caninus, berfungsi untuk menyobek makanan. Lalu terdapat gigi geraham depan atau molar dan gigi geraham belakang atau premolar yang berfungsi untuk mengunyah makanan dan menghaluskan makanan. Proses pengunyahan makanan ini berguna agar memudahkan organ pencernaan lain untuk mencerna makanan. Nah, selanjutnya terdapat lidah yang membantu dalam proses pencernaan di dalam mulut. Anak-anak, tahu tidak apa sih fungsi lidah selain untuk indera pengecap? Selain berfungsi sebagai indera pengecap, lidah juga berfungsi untuk membantu menggerakkan makanan pada saat dikunyah. Membantu membentuk makanan seperti bola yang disebut bulus, serta membantu mendorong makanan menuju faring. Ternyata, ketika makanan sedang dalam proses mekanik di mulut, di dalam mulut pun terjadi proses pencernaan secara kimiawi loh. Apa saja yang terlibat dalam proses pencernaan kimiawi dalam mulut? Yuk kita simak pembahasan selanjutnya. Pencernaan kimiawi merupakan proses yang membutuhkan bantuan enzim pencernaan untuk mengubah zat makanan menjadi lebih sederhana. Pada mulut terdapat kelenjar saliva yang terdiri dari 3 pasang, yaitu glandula parotis, subtanbundilaris, dan sublingualis. Kelenjar air liur ini mengandung sejumlah besar enzim amilase yang fungsinya untuk menguraikan polisakarida menjadi disakarida. Di dalam kelenjar air liur mengandung lendir yang fungsinya untuk melumasi makanan agar mudah ditelan, serta mengandung buffer yang membantu mencegah kerusakan gigi dengan menetralkan asam dan sebagai agen antimikroba. Selanjutnya, makanan yang telah dicerna dalam mulut akan masuk ke dalam faring untuk diteruskan menuju esofagus. Di dalam faring terdapat 2 saluran, yaitu saluran yang menuju trakea dan saluran yang menuju esofagus. Pada kerongkongan, bolus akan didorong oleh gerakan kontraksi otot polos yang bergantian disebut dengan gerakan peristaltik menuju ke lambung melalui sebuah katup yang disebut sphincter esofageal. Nah, apakah teman-teman pernah terpikir bahwa gerakan peristaltik ini pada dasarnya gerakan oleh otot dan bukan karena faktor gravitasi? Hal itu dapat kita buktikan apabila posisi kepala lebih rendah daripada badan, makanan akan tetap masuk ke dalam lambung. Selanjutnya akan dibahas oleh Fikri Amrullah. Terima kasih kepada saudara Diki. Proses pencernaan selanjutnya terjadi di dalam lambung. Lambung terdiri dari 4 bagian, yakni fundus, kardiak, badan lambung, dan pilorus. Bagian besar terdiri dari cairan yang disebut dengan gastric juice, yang terdiri dari asam lambung atau HCl. HCl ini memiliki pH sekitar 2 dan berfungsi untuk membunuh bakteri. Lalu, mengapa sel-sel yang melapisi dinding lambung tidak ada rusak ketika terkena asam lambung? Ternyata, hal ini disebabkan oleh sel-sel yang melapisi dinding lambung
dengan cara menyekresikan mukus. Dan sel-selnya aktif membelah untuk menggantikan sel-sel yang rusak akibat asam lambung. Di dalam lambung hanya terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan enzim pepsin yang dapat merubah protein menjadi polipeptida. Enzim pepsin ini dihasilkan dari sel sieve dalam bentuk yang belum aktif disebut pepsinogen. Kemudian diaktifkan oleh HCl yang dihasilkan dari sel parietal menjadi enzim pepsin. Makanan yang telah dicerna dalam lambung ini disebut chyne. Lalu masuk ke dalam usus halus melalui sebuah katup yang disebut sphincter pylorus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yakni usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Permukaan usus halus memiliki struktur permukaan yang berjonjot-jonjot yang disebut dengan villi. Pada duodenum terdapat muara saluran dari pankreas dan kantong empedu yang disebut dengan ampula hepatopankreatika. Pankreas menghasilkan bikarbonat untuk menetralkan kadar keasaman, enzim amilase untuk mencerna kembali polisakarida. Lalu selanjutnya, pankreas juga menghasilkan enzim tripsin dan enzim chymotrypsin untuk menguraikan protein menjadi peptida yang lebih kecil. Lalu enzim lipase untuk menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, pada duodenum menghasilkan enzim maltase, sukrase, dan laktase untuk menguraikan disakarida menjadi monosakarida terutama pada glukosa. Lalu enzim dipeptidase untuk menguraikan pepton menjadi asam amino. Proses pencernaan secara enzimatis ini dilakukan di dalam duodenum. Sedangkan jejunum dan ileum berfungsi pada proses absorpsi. Makanan dari usus halus masuk ke dalam usus besar melalui sebuah katup yang disebut dengan valvula Bauhini. Usus besar memiliki beberapa bagian, yakni cecum, appendix, dan kolon. Serta kolon terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolom sigmoid. Dalam usus besar terjadi penyerapan kembali sekitar 90% air, sehingga kain menjadi semi padat yang disebut feses. Di dalam usus besar juga terdapat bakteri yang tidak berbahaya. Bakteri ini disebut Escherichia coli. Bakteri ini berperan dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan produksi dalam bentuk vitamin K, dan kemudian feses tersebut menuju ke rektum untuk disimpan sampai bisa dikeluarkan oleh anus. Nah, itulah tadi proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam tubuh kita. Jika ada pertanyaan yang kurang dapat dipahami, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.